kita tansau. Nah, ini harus wusau. Jangan begini. Nah, jangan terkesan mau standby untuk tansau, jangan. Tetap ininya harus dalam bentuk wusau. Jadi dari wusau ke bentuk tansau itu bentuknya akan seperti memutar dia, nge-twist tuh. Pergelangannya jadi nge-twist dan itu lebih memudahkan ketimbang kita begini. Nah, kita udah standby tansau. Nah, itu mukul gitu. Kalau tangannya di dalam. Makanya konteksnya di luar mainnya aman, kalau di dalam mainnya cepat dan lebih protektif. Lebih protektif. Ya, lebih protektif. Karena jual beli kan di dalam. Oke. Wing Chun, Nipman. Oke teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Glenn Wong. Kita lagi di salah satu taman di mall, salah satu mall di bilangan Jakarta Utara Pluit. Nah kebetulan hari ini tanggal 16 ya. Hari ini tanggal 16 Oktober ya. Dan saya ditemani oleh anggota Wing Chun Harmony Indonesia Rawamangun, Mas Yudas. Ya, Mas Yudas. Bulungan dan Rawamangun. Bulungan udah enggak kali. You udah pensiun dari Bulungan. Sekarang Rawamangun. Jadi kalau mau Bulungan lagi, you pensiun dulu dari Rawamangun baru ke Bulungan gitu. Jauh-jauh. Ya, jadi kebenaran memang asalnya latihannya di Bulungan terus pindah ke Rawamangun karena lokasinya tempat domisili ya, tempat tinggalnya pindah ke dekat Rawamangun. Oke, hari ini kita mau latihan ya. Saya bukan mau bacotan seputar Wing Chun. Bacotan seputar Wing Chunnya udah semalam live streaming. Nah, sekarang kita mau latihan. Oke. Mas Yudas, kita mau latihan stepping ya? Shifting dulu. Shifting dulu. Shifting mah bisa di Rawamangun. Bisa emang. Iya. Shifting ya, shifting. Ya, bolehlah shifting lah. Ya. Oke, kita bahas shifting. Wah, ini shifting yang sering banget gua ngomong di video-video shifting. Oke. Pivot. Iya, pivot. Kita latihan shifting. Sini aja biar kakinya kelihatan. Mau latihan apa? Tanda dulu ya. Cari posisi enak dulu. Ini soalnya batunya bergerigi. Jadi kalau nggak bagus, ya kalau nggak bagus kakinya, sepatunya rusak. Pas di tengah, oke. Ya, hop. Sorry. Saya lupa lagi belum dah. Nggak lucu nih kalau rusak. Yuk, mukul apa paksau tansau ini? Hah? Kan mau latihan shifting. Jadi gimana? Shiftingnya mau apa dulu? Mau pakai apa nih? Biasanya sih tanda ya. Tanda ya. Ya udah, mulai dari paksau atau tansau silakan aja. Oke. Oke, sekalian yang dalam ya kok. Hah? Yang dalam. Yang dalam. Ya, yang dalam begini nih, yang dalam. Tanda. Nah, pukul. Kalau kita mau dalam, ya, yang harus diingat itu supaya gampang gerak itu adalah tangan belakang. Itu usaunya nggak boleh telat. Tadi kamu telat berapa kali tuh usaunya di bawah. Jadi pas lagi paksau nggak paksau kayak tadi dari luar. Nah itu ditinggalin tuh di bawah. Jadi waktu ini kena sama tangan saya, tangan kamu kena sama tangan saya, ininya ditinggalin, masih ketinggalan di bawah.
Jadi pas lagi mau balik ke gerakan berikutnya, ini baru naikin. Jadi itu udah telat. Ya memang sih cuma 0, sekian detik. Ya, cuman itu yang bikin nanti kita agak kesulitan. Kita mau pakai tanda misalkan atau mau pakai pakda, itu agak kesulitan. Apalagi kalau misalkan teman latihan drillnya bukan pelan seperti ini. Kayak tadi gitu kan, kayak begini. Nah, itu akan telat itu nanti ke atas. Ya. Oh ya, saya disclaimer dulu nih ya. Ini bukan bentuk fighting ya, bukan bentuk berantemnya. Tapi kita lagi latihan bentuk bagaimana kita belajar kombinasi. Ya, di Wing Chun itu memang wajib latihan kombinasi. Jadi antara paksau ke tansau, kemudian ke pakda, ke tanda, dan itu di rolling. Terus juga yang sekarang yang ditanya sama Mas Yudas itu adalah bagaimana dari luar kita pindah ke dalam. Oke? Nah, sebenarnya gampang sih. Kamu pukul. Kalau ini kan luar, ya. Nah, ini yang saya bilang harus dibiasakan. Waktu kita sudah kena, ini udah di belakang. Jadi waktu dia mukul, ini udah keluar lagi gitu loh. Nah, ini waktu lagi pak ini di tengah kan, di usaunya. Nah, yang harus diingat usaunya itu harus berhadapan dengan jalan yang kebuka di sini. Ya, jangan di bawah. Ini harus di atas, di depan dada. Usaunya di sini. Jadi waktu itu mukul, usaunya udah langsung bisa maju. Tanpa harus diangkat lagi dari bawah. Nah, gitu. Ya, kadang kita kaget, kenapa nggak keburu saat pukulan datang tuh nggak keburu. Juga cuman dikit ya. Memang. Gitu. Nah, cuman fungsi yang kedua selain untuk standby, usau ini adalah untuk mengisi kekosongan pada saat satu tangan di depan. Jadi kalau misalnya tangan kiri saya di depan, kanan saya itu harus ngisi kekosongan di sini. Gitu, baru bisa seimbang antara bagian kiri sama bagian kanan. Begitupun waktu misalkan Pak kita tansau. Nah, ini harus usau. Jangan begini. Nah, jangan terkesan mau standby untuk tansau, jangan. Tetap ininya harus dalam bentuk usau. Jadi dari usau ke bentuk tansau itu bentuknya akan seperti memutar dia, nge-twist tuh. Pergelangan jadi nge-twist, dan itu lebih memudahkan ketimbang kita begini. Nah, kita udah standby tansau. Itu poin yang harus Mas Yudas ingat ya. Ya, usau itu penting. Nah, sekarang perubahan nih. Ini kan di luar nih, ya. Terus kalau misalkan dari sini berubah ke tansau, ini kan paksau ya, berubah ke tansau, itu tangan yang sama, ya. Jadi kalau saya misalkan pakai kanan doang, berarti jadi pak ketan, pak ketan, pak ketan, pak ketan. Nanti kalau switching aja ganti tangan, ya. Jadi paksaunya luar, ya, tansaunya juga luar, oke, paham ya? Nah, kalau ini mau pindah ke dalam, berarti jangan menggunakan tangan yang sama. Yang paling gampang. Jadi waktu dari sini kamu pukul, kalau saya mau paksau dalam, berarti saya switching kan. Yang tadi asalnya tansaunya pakai tansau kiri, pas kamu pukul, saya pakai paksaunya tangan kanan. Nanti kalau dari sini dia pukul lagi, saya tetap pakai tangan yang sama. Kalau masih tetap mau dalam. Tapi kalau misalkan masih mau kalau misalkan dari sini mau ke luar, otomatis saya pakai switching tangan yang beda. Ya, itu poinnya. Nah, terus boleh nggak pakai tangan yang sama? Boleh, tapi bentuknya nggak akan berubah. Bukan tangannya ya, yang nggak berubah. Yang nggak berubah, tapi bentuknya nggak berubah. Kalau misalkan saya tansau nih, kita ambil dari sini. Saya tansau nih, tangan berarti tansau kiri kan. Waktu kamu mukul, saya mau tansau, berarti saya harus pakai tansau yang sama, yaitu tangan yang kiri.
Jangan pakai ke sini. Kalau ke sini berarti berubah tangan. Boleh, nggak masalah. Nah, terus kalau misalkan mulainya dari paksau, ya, terus saya mau keluar, otomatis tangan yang sama. Ya, tangan yang sama. Oke ya, berarti kayak Oh. gitu ya. Iya. Nah, tapi harus dipecahin dulu tangannya untuk menggunakan teknik yang sama. Oke. Gitu. Jadi nggak ada yang salah. Cuman harus dipahamin dulu. Konsepnya. Iya, konsepnya. Ya, kalau bentuknya sama, tansau sama paksau gitu. Oke? Nah, coba kamu coba dulu deh. Pelan-pelan dulu. Jangan mukul dong, paksau dong. Paksau atau tansau dong. Ini kan dalam. Nah, ini dalam. Nah, untuk di dalam usahakan jangan repeatnya berkali-kali. Biasanya dalam itu maksimal 3 kali udah cukup. Biar gak jadi pola ya. Iya, biar nggak jadi pola. Kalau di luar boleh di repeat mau berkali-kali nggak masalah. Ya. Tapi kalau pas di dalam dibiasakan untuk langsung keluar lagi. Nah, jadi mindsetnya langsung dirubah. Berubah cepat gitu. Ya memang di dalam itu kan memang Rizka. fungsinya biar untuk cepat gitu, latihan kita cepat gitu ya. Iya. Atau gimana? Iya. Jadi kalau konsepnya kalau di dalam itu kita itu harus lebih cepat. Di luar kita boleh lambat karena di luar itu anggapannya kita tangan atas. Ya kan? Kalau saya mukul kamu di luar. Ini anggapannya tuh tangan atas. Tangan luar itu tangan atas. Atas itu lebih menang. Iya. Karena memanfaatkan gaya gravitasi. Jadi kalau konteks kayak begini, misalkan saya mau masuk ke atas, kalau ini ditahan begitu, ini nggak bisa naik. Ya. Dan saya pun nggak bisa ngangkat tangannya dia karena ini Tahan. saya melawan gaya gravitasi gitu. Walaupun bisa ya bisa, cuman harus ada effort mechanical lebih ketimbang mechanical-nya cuman sekedarnya gitu. Nah, kalau di dalam, tangan saya di dalam, ini berarti saya tangan bawah. Nah, otomatis tangan bawah ini harus cepat. Jadi kalau misalkan ditangkis begini, saya mau keluar, itu saya harus cepat keluar. Jangan sampai lambat, karena kalau lambat ini bisa nyerang. Atau ini bisa ditutup. Nah, itu mukul gitu. Kalau tangannya di dalam. Makanya konteksnya di luar mainnya aman, kalau di dalam mainnya cepat dan lebih protektif. Lebih protektif. Ya, lebih Oke, protektif. Karena jual beli kan di dalam. Oke. Ya kalau kamu pukul, ya kan? Kalau saya nangkis begini kan kamu jual beli tuh sama itu tuh. Walaupun saya masih bisa mukul ya. Jadi pas sudah tangkis saya masih bisa mukul, tapi saya tetap jual beli sama tangan yang ini. Otomatis pada saat kamu pukul dan sebelum itu keluar, saya udah harus protek dulu kan. Mengantisipasi bahwa itu ada kesempatan untuk keluar dan itu harus ditutup. Dan harus cepat. Kalau misalkan saya main lama, ya kan? Saya main lama misalkan pukulnya di tengah, jangan dimiring-miringin. Nah, kalau misalkan saya main lama kayak begitu, nah itu udah keluar lagi. Keluar apa nih? Pukulan kamu udah keluar lagi kan? Maksudnya mukul. Iya, udah serangan lagi kan? Nyerang lagi. Serangan berikutnya lagi Iya, gitu. Iya. Nah, tapi kalau misalkan saya mau balas nyerang, saya harus lebih cepat dari Mas Yudas. Saya harus lebih cepat dari Mas Yudas gitu loh. Ya, jadi nangkis ya nangkis memang, tapi harus lebih cepat gitu. Karena kalau enggak tangannya keluar lagi. Nah, itu yang untuk rubah luar sama dalam ya. Gitu ya. Main cepat ya. Iya.
Nah, ini juga yang sering kelupaan. Gimana tuh? Jangan liatin tangan. Ya, oke. Latihan tuh jangan liatin tangan. Formnya baru jadi harus agak adaptasi juga sih ya. Adaptasi ya tetap kamu harus biasakan bahwa mata itu jangan ngikutin tangan temennya. Iya, iya. Karena nggak akan dapet. Kalau di form biasa sih sudah biasa ya. Form biasa apa? Ya kalau yang luar gini udah biasa. Udah Kalau biasa. ini kan kita nyesuaiin lagi gitu loh. Nah, karena sering orang yang latihan drill ini nggak pernah diperbanyak. Gimana tuh? Kapasitas latihannya nggak pernah diperbanyak. Intensitasnya. Ya. Iya, orang orang banyak latihan itu langsung ke bentuk kayak begini. Nah, bentuknya kayak gitu. Kalau kita nggak belajar polanya, kombinasi kan perubahan itu kan banyak. Ada tansau, ada pak, ya kan? Ada pak dalam, ya kan? Ada yang di luar, gitu kan? Terus ada gansau, ya kan? Ada fuk keluar. Nah, itu semua kalau nggak sering-sering dilatih, jangankan mikirin teknik untuk nyerang, nanti ada pukulan yang aneh-aneh dari berbagai sudut tuh bingung. Karena kenapa? Karena nggak terbiasa tangannya untuk bergerak ke sana. Iya. Makanya itu saya liatin tangan gitu loh. Iya. Memang, makanya tadi di awal saya disclaimer, kita latihan ini bukan tujuannya buat fighting, tapi untuk ngelatih kombinasi. Karena kombinasi itu nggak ada rumusan. Rumusannya cuma satu, tansau, paksau, kemudian pakda, tanda. Itu rumusannya udah. Tapi itu semua 4 itu dikombinasi, diputer, itu bisa kemana-mana. Belum kalau ditambah kayak tadi kan, yunsao, ditambah fuk, ditambah gansao, ya kan? Kemudian ditambah bong dan lain sebagainya. Itu kombinasi yang memang tidak ada rumusan. Makanya saya di situ ya. Iya, makanya saya ngomong sama siapa? Sama Mas Alfian waktu itu di sini. Saya bilang, ya kayak silabus A sampai Z. Dari situ kita bisa merangkai kata kan. Nah, ini pun sama. Dengan kita memahami konsepnya dan melatih berbagai macam kombinasi, dengan demikian kita bisa mengaplikasikan dengan mudah gitu loh. Jadi kalau misalnya kita harus latihan seperti ini, kita nggak usah kesusahan, nggak usah kesulitan gitu loh. Dengan gampang kita gerak aja. Yang penting konsepnya harus. Iya. Masuk, ya. Nah, terus juga dengan drill kita berusaha untuk mengaktifkan itu tuh. Tangan kiri. Maksudnya? Tangan kiri. Tangan kiri apa tangan kiri? Tangan kiri. Oh, pergerakan. Iya. Oke. Kita mengaktifkan pergerakan tangan kiri kan. Karena kebanyakan orang kan nggak terbiasa tangan kiri. Kita kan bukan kidal. Saya pun sama. Saya bukan kidal. Gitu. Nah, jangan ngeliatin tangan. Kita waktu drill ini bergerak sesuai dengan respon. Nah, gitu. Gampang kan? Kecil. Ayo coba lagi. Oh, ada yang lagi silim tau nih. Itu udah gitu biuji. Sekalian aja bawa long pull ya mas. Enggak. Nah, liatin tangan tuh, itu liatin tangan tuh. Kacau jadinya. Ini baru pukulan lurus ya. Iya. Nah, belum melingkar loh. Belum uppercut, belum pukulan ke perut. Jadi kita hari ini latihan sederhana aja. Memahami alurnya dulu. Kemarin lagi live streaming, ada yang nanya soal pukulan 1 inch. Saya nggak dapet, tapi nggak bisa dipraktekin juga. Ayo dong, dalamnya mana ini? Luar semua.
Dalam. Matanya udah ngeliatin tangan lagi. Iya. Matanya udah ngeliatin Latihan tangan lagi. terus ini. Ya memang drill itu wajib.